Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salam salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita kembali bersua melalui video ini untuk melanjutkan kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul analisis bencana dalam perspektif Al-Quran. Jadi analisis bencana alam dan kerusakan lingkungan dalam perspektif Islam. Secara umumnya, bahwa bencana alam ini itu dipahami sebagai peristiwa yang menimbulkan kerusakan, korban jiwa, dan penderitaan. Seperti terjadi gempa bumi, banjir misalnya, tsunami, kekeringan, dan tanah longsor. Nah, di dalam perspektif Al-Quran, bencana tidak hanya dipandang sebagai fenomena alam semata, tetapi juga dipandang sebagai ujian, bisa juga berupa peringatan atau tazkirah, bisa juga kerusakan akibat perbuatan manusia, bisa juga dipandang sebagai suatu hukuman atau azab, dan bisa juga karena sunnatullah, hukum alam yang tetap. Allah Subhanahu wa taala perihal tentang hujuan, tentang peringatan itu telah disampaikan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah di ayat 151 bahwa wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Kata Allah, dan sungguh kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, begitu pula kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Menurut At-Tabari, ayat ini menunjukkan bahwa bencana itu bisa merupakan ujian keimanan. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa ujian bisa bertujuan untuk menguji kesabaran dan keteguhan iman seorang hamba. Seorang ahli lingkungan, yaitu Mulyanto, beliau ahli dalam kajian lingkungan Islam, itu menyatakan bahwa bencana alam menurut Al-Quran itu tidak sekedar peristiwa alam, tetapi dia memiliki dimensi moral, spiritual, dan sosial. Nah, bencana sebagai akibat kerusakan oleh manusia itu Al-Quran itu sering memang mengaitkan antara tindakan manusia merusak tatanan alam dengan bencana yang terjadi. Dan itu dijelaskan oleh Allah, daharal fasad bil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah nampak kerusakan di darat, di laut, itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Tujuannya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini bisa dibaca di Quran surah Ar-Rum di ayat 41. Jadi ayat ini merupakan dasar utama dalam ekoteologi Islam. Menurut Prof. Quraisy Shihab, beliau mengatakan bahwa kerusakan lingkungan itu karena
adalah konsekuensi, ya. Jadi kerusakan lingkungan menurut beliau itu adalah konsekuensi dari keserakahan dan eksploitasi manusia. Sedangkan menurut Al-Qardawi, Yusuf Al-Qardawi, beliau menyatakan bahwa kerusakan itu karena manusia telah melampaui batas, israf dan tabzir. Sementara menurut Fazlun Khalid, kerusakan Islam itu sangat menentangnya, eksploitasi berlebihan terhadap alam. Kalau menurut Syekh Hussein Nas, beliau mengatakan bahwa krisis lingkungan itu merupakan krisis spiritual sebetulnya. Sedangkan Abdul Aziz Sahedina mengatakan bahwa kerusakan lingkungan itu karena manusia gagal menjalankan fungsi kekhalifahannya. Nah, pendapat para ulama yang sebetulnya itu diamini oleh ahli lingkungan modern. Misalnya Jared Diamond yang mengatakan runtuhnya peradaban itu disebabkan karena eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Sementara menurut Lester Brown, bahwa perubahan iklim akibat dari keserakahan ekonomi. Begitu pula Donella Meados itu menyampaikan bahwa kerusakan itu karena kegagalan manusia mengelola sistem ekologis. Wilson juga mengatakan kerusakan akibat deforetasi masif itu dapat menimbulkan malapetaka. Capra juga mengatakan bahwa kerusakan itu karena hilangnya keseimbangan ekosistem. Nah, semua ini tentu baik pendapat para ulama maupun para ahli lingkungan modern itu mengatakan bahwa bencana bukan hanya fenomena alam. Jadi bencana bukan hanya fenomena alam, tapi akibat dari tindakan manusia yang zalim terhadap alam. Nah, ada beberapa contoh bencana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya bencana banjir besar yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Oleh Allah katakan, "Fatahna abwabas sama bima'in munhamirin." Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Jadi tenggelamnya bumi pada zaman Nabi Nuh itu karena Allah membuka pintu-pintu langit, sehingga air itu bukan lagi jatuh sebagai hujan seperti yang sering kita alami, tapi ini dicurahkan dari langit, ditumpahkan dari langit, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir besar. Nah, kalau hanya berupa hujan seperti kita, itu kan Allah sudah ukur. Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin fa'askannahu fil ard. Jadi Allah turunkan hujan itu sudah ditakar. Tetapi di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu bukan hujan seperti kita, tetapi dia adalah air yang dicurahkan dari langit. Itulah yang memenuhi bumi sehingga bumi tenggelam. Dan ini jangan dikira saudara bahwa peristiwa di zaman Nabi Nuh itu tidak bisa terulang. Kalau kita melakukan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, saya kira hukuman bencana seperti itu bisa saja terulang kembali. Karena Allah yang menurunkan curahan air dari hujan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, itu pula Allah kita sekarang yang menjadi penguasa kita, sehingga boleh jadi Allah bisa mengulang apa yang pernah Allah lakukan terhadap kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nauzubillah. Begitu pula kaum Ad, itu ditimpakan angin topan, wa amma adun wa ahliku abrihin sarsarin adiyah.
Jadi mereka itu ya diberi angin topan, akan angin yang dingin yang mengakibatkan mereka itu hancur dengan angin topan itu. Begitu pula kaum Samud yang kena gempa, ya, Fa'ahazat humur rajafah. Mereka diguncang dengan gempa yang sebesar-besarnya. Ya. Jadi mereka itu banyak mati karena terkena gempa. Dan gempa ini kan kita sering menyaksikan sekarang. Ya, kalau gempa sudah sampai 7 skala Richter itu luar biasa. Bisa terjadi lekuifaksi, ya jilid kesekian seperti yang pernah terjadi di zamannya Karung yang ditenggelamkan oleh Allah ke bumi, amblas. Dan saya kira di zaman modern ini kita pernah menyaksikan di Kendari, ya, ada sebuah kompleks yang amblas masuk ke dalam tanah, hancur bersama penghuninya, rumahnya, semuanya masuk ke dalam tanah. Nah, itu akibat dari gempa yang dahsyat, mengakibatkan kemampuan permukaan tanah untuk menahan beban itu tidak bisa. Tanah berubah seperti menjadi bubur, ya, kemudian akhirnya semua yang ada di atasnya amblas masuk ke dalam. Nah, menurut Ibnu Katsir bahwa kehancuran mereka itu terjadi, jadi kehancuran kaum Ad, kaum Nuh, kaum Samud, dan kaum-kaumnya lain itu, mereka menurut Ibnu Katsir mereka itu mengalami karena kesombongan ekologis. Artinya mereka yang memperlakukan lingkungan di mana mereka berada itu ya di luar dari kemampuan alam untuk menerimanya. Mereka mengeksploitasi terlalu berlebihan. Mereka sombong terhadap alam dan termasuk pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam Islam sebetulnya kita diharapkan sekali untuk menghormati, menjaga lingkungan, menjaga ya agar tidak terjadi bencana. Makanya Rasulullah mengingatkan, iza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata' ay ya'risaha fal ya'risaha. Jika hari kiamat terjadi dan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit tanaman, maka tanamlah. Ini menunjukkan betapa Islam ini sangat menjaga lingkungan, menghormati pepohonan. Sampai-sampai sekalipun terjadi yang akan terjadi kiamat besok, tapi masih ada bibit di tangan kita, maka Nabi memerintahkan tanamlah itu. Jadi sekalipun tidak ada lagi harapan untuk kita menikmati sebetulnya hidup, ya, kita tidak akan lagi menikmati karena kita akan mati. Tetapi kalau masih ada tanaman di tangan kita, kata Nabi, tanamlah. Itulah Islam. Luar biasa perintah dari Nabi kita Muhammad SAW untuk menjaga kelestarian lingkungan di mana kita berada. Apalagi bagi kita, ma min muslimin ya'risu garshan illa kana lahu sadaqah. Tidak seorang muslim menanam sesuatu lalu dimakan oleh burung atau manusia, melainkan bernilai sedekah baginya. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Jadi apapun yang kita tanam yang menghasilkan buah, menghasilkan daun, ketika dimanfaatkan oleh orang lain, maka insya Allah itu akan menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menjadi sedekah buat kita. Nah, tentu sebaliknya, apapun alam pohon yang kita rusak, maka yang akan kita peroleh adalah dosa. Jadi inilah
menjadi dasar bahwa pelestarian lingkungan di dalam pandangan Islam itu adalah merupakan ibadah sosial atau sedekah jariah sosial. Nah, sebetulnya ada beberapa penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Di antaranya adalah melakukan eksploitasi berlebihan, israf dan tughyan. Makanya Allah mengatakan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi mengambil kebutuhan dari alam itu boleh. Mengambil kayu boleh. Tapi sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan melakukan eksploitasi berlebihan. Sebab insya Allah alam itu akan memenuhi kebutuhan kita, mampu memenuhi kebutuhan kita yang disiapkan oleh Allah tanpa merusaknya. Tetapi alam tidak akan mampu memenuhi nafsu serakah manusia. Bayangkan saja kalau misalnya demi untuk mendapatkan kekayaan yang luar biasa, hutan digunduli, pohon-pohon dibabat dan sebagainya, ganti dengan komoditas tanaman yang lain yang bisa merusak kondisi ekologis atau lahan. Nah, oleh karena itu, menurut beberapa pandangan para ulama kita seperti Ibnu Taimiyah itu mengatakan israf itu akar kehancuran masyarakat. Termasuk Al-Ghazali mengatakan keserakahan itu merusak jiwa dan alam. Termasuk Faslun Halib mengatakan kapitalisme eksploitatif adalah bentuk israf modern. Nah, yang kedua adalah perusakan hutan atau deforestasi. Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, wala tasau fil ardi mufsidin, jangan membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Nah, deforestasi itu ya perusakan hutan yang bisa mengakibatkan kepunahan massal menurut Wilson. Perusakan hutan juga atau deforestasi itu kan bisa menghilangkan paru-paru dunia dan berakibat hancurnya siklus ekologis, termasuk menurut Quraisy Shihab merusak hutan itu adalah dosa ekologis. Kemudian yang ketiga, pencemaran air dan udara. Islam kan mengharamkan pencemaran. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu dikatakan larangan, ya, jadi sampaikan larangan mencemari air, jalan dan tempat berteduh. Jadi pencemaran ini juga adalah bentuk pelanggaran terhadap amanah Allah sebagai seorang khalifah. Ya, jadi sebagai seorang khalifah rupanya hilang ya konsep kekhalifahan kita selaku manusia. Padahal Allah katakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini dicipta oleh Allah ya sebagai khalifah, bukan sebagai pemilik mutlak. Kita dipilih, disimpang oleh Allah di atas muka bumi ini untuk menjadi pengatur, penjaga alam semesta ini agar tetap lestari, makmur. Ya, bukan justru membuat kerusakan. Hanya ada larangan la tufsidu fil ardh ba'da islaha. Jangan merusak di atas muka bumi ini setelah Allah memperbaiki alamnya ini. Jadi dari semua para pemikir, para ulama kita itu menyimpulkan bahwa krisis lingkungan ini adalah bukti bahwa kita selaku manusia gagal menjadi khalifah. Jangan-jangan inilah yang dikhawatirkan oleh malaikat ya, ketika Allah
akan menciptakan kita. Lalu mereka protes, mengapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Dan ini sekarang mulai nampak itu. Ya, banyak manusia yang rakus terhadap alam ini yang membuat kerusakan-kerusakan. Nah, oleh karena itu, Anda sekalian, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang mahasiswa agribisnis pertanian, maka kita sebetulnya bertanggung jawab pada keberlanjutan dari setiap lahan-lahan area. Jadi jangan biarkan lahan-lahan itu rusak. Kemudian dilarang kita melakukan eksploitatif, ya, dan dan harus berusaha untuk menerapkan pertanian berkelanjutan. Nah, jadi wajib green economy and eco-ethics Islam. Dan yang terakhir tentu Anda harus menjadi khalifah yang adil di atas muka bumi ini. Karena itulah tugas kita. Kata Allah, ya, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Ihsan itu adalah memberi sesuatu melebihi apa yang kita ambil. Jadi contohnya gini, seorang yang menebang satu pohon, maka kalau dia berbuat baik, dia menanam satu pohon, lalu memelihara pohon itu sampai tumbuh seperti besarnya yang dia tanam, yang dia ambil, yang dia potong. Ihsannya, dia bisa berbuat ihsan dengan menanam lebih dari satu pohon. Itu namanya ihsan. Jadi tadi itu ya adil kalau dia ambil satu, tanam satu. Tapi kalau dia ihsan, dia harus menanam lebih dari satu. Jadi satu itulah kelebihannya menjadi ihsan buat mereka. Semoga kuliah kita hari ini menggugah kita semua betapa pentingnya kita selaku manusia untuk menjaga kelestarian, keharmonisan alam di mana tempat kita berada. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.